Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Inni usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Fa'inna taqwallahi ra'su kulli syai'in. Hatta qala al-imam Muhyin Nufus Al-Habib Allah bin Abu Bakar Idrus, yakni anna taqwa inna taqwa huwa madarus sa'adah bittiba'i qaulil aziz al-ghaffar, yakni qauluhu ta'ala wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma min adrakin inna mimma min kalamin nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa masih memberikan kita kembali nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu nikmat di atas seluruh nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sampai Sayyidina Ali katakan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah nyatakan, inna min na'imi dunya yakfinal islam di. Sungguh di antara daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita cukup satu aja nikmat. Itu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka di antara hal yang membuat kita bahagia itu cuma satu sebenarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa. Makanya diwasiatkan sama Nabi dimanapun tempat, Nabi selalu wasiatkan takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita senantiasa kita ucapkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana lantaran sebab beliaulah dari seluruh amalan yang kita kerjakan, yang kita lakukan dan yang kita perhatikan, itu semua berasal atau bermuasalnya itu semua dari beliau. Adapun ucapan dari Al-Imam Haddad dalam kitab beliau Adab Sulukul Murid itu menjelaskan bahwa ada namanya sabilis sa'adah, ada namanya jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu dua, al-iman wal ibadah, iman dan juga ibadah. Ini adalah jalan kebahagiaan. Ketika ada orang beriman tapi dia nggak beribadah, maka ibadahnya sia-sia. Allah nggak berikan balasan nanti di akhirat, tapi di dunia Allah balas. Allah pasti balas tuh, ketika di dunia Allah balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi Allah nggak akan balas nanti di akhirat. Yang Allah balas itu yang mukmin. Tapi ketika ada orang dia beriman tapi nggak beribadah, maka tuh orang dibilangnya orang yang rugi. Masuk surga, surga kelas bawah. Gak ketemu sama Nabi, jarang ketemu sama Nabi, jarang ketemu sama guru-gurunya. Yang kita harapin ya kita ketemu sama orang-orang begitu. Walhaqna bisolihin, itu yang kita impikan. Lalu pembahasan yang mungkin Fakir akan sampaikan sedikit aja, ya, karena memang ada Ustadz Said juga di sini, nggak pantas juga kita yang bicara, cuma ada Ustadz Said juga. Mungkin sedikit aja yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang pembahasan dari satu kitab Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pengarang kitab, Masya Allah, terkenal memang. Terutama kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, itu udah nggak bisa kita bicarain lagi deh. Tapi ada kitab, satu kitab ini asal muasal terbentuknya itu satu, lantaran muridnya. Kalau dibilang muridnya kurang ajar sih enggak kurang ajar emang. Tapi kalau kita bilang nggak otak juga sih begini nih. Soalnya nuntut gurunya banyak juga. Minta hadis, minta Quran buat dijadiin pedoman hidupnya dia. Sedangkan di murid udah belajar Imam Ghazali. Kalau kata Imam Ghazali, kalau ente nyari nasihat lagi, ngapain nanya ke aneh? Ente kan udah belajar hadis sama aneh. Ente udah belajar Quran sama aneh. Ngapain ente nanya lagi sama aneh? Kalau seandainya ente udah hafal hadis, hafal Quran dan lain sebagainya,
tapi nggak bisa ngasih manfaat sama ente, ya kan? Berarti apa yang ente perbuat tuh selama ini yang mana? Jadi sia-sia amalan-amalan ente. Makanya terbentuklah kitab tuh satu namanya Ayyuhal Wala, wahai seorang anak. Tuh kitab penuh tuh nasihat-nasihat Imam Ghazali amat nih murid. Jadi antara salah satunya adalah an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu mudah. Kita nasihatin orang tuh gampang. Jadi motivator gampang. Cuman yang ngelakuinnya itu yang susah. Beraksinya itu yang susah. An-nasihatu sahlatun. Hewan pun bisa ngasih nasihat kepada kita. Bahkan ada ucapan tuh, kun guraban, kun fudukuriha guraban. Jadilah ente ini di pagi hari seperti burung gagak. Karena burung gagak nih emang hidupnya tuh terlalu pagi, bangunnya pagi. Wafit tamaluk kalkit. Kalau ente mau caper sama orang, dapat perhatian dari orang kayak kucing. Kucing kan paling pinter tuh. Caper, kita kena sama dia tuh, hipnotis kita. Kita ngasih makan, kita rawat akhirnya. Nah kita ke guru gak apa-apa begitu tuh. Tamaluk gak apa-apa. Tamaluk ke guru tuh gak apa-apa. Kita caper sama guru gak salah itu gak apa-apa. Terus yang terakhir al-qalb. Ente jadi B1 ya, jadi dogi ya kan. Ketika ente punya tanggungan. B1 ini terkenal ya. Qalb itu terkenal menanggung bebannya, amanahnya itu kuat. Bahkan sampai di disebutkan dalam Al-Qur'an menjaga tuh kan Ashabul Kahfi itu. Ya kan? Terus aja di situ enggak gonta-ganti tempat. Waktu itu an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu gampang, mudah. Gampang banget, mudah buat nasihatin. Bahkan ada Imam Ali waktu itu pernah ditanya sama ruhban. Ruhban ini pendeta. Sama pendeta-pendeta. Sama pendeta-pendeta ditanya sama soalan-soalan yang enggak masuk akal. Apa yang lebih keras dari batu? Apa yang lebih panas dari api? Apa aja deh semuanya pokoknya. Cek. Tadi tuh Imam Ali ini ditanya sama ruhban ini pendeta. Ditanya sama pertanyaan yang emang nggak masuk akal sama sekali. Ditanya hewan tuh kalau lagi kucing lagi mengeong ngomong apa ya? Semua ditanyain sama dia tuh, sama pendeta. Dijawab cuma sama Imam Ali. Salah satunya yang menurut kita memang Masya Allah nih quotes juga sebenarnya. Kalau kita bilang quotes, sekarang quotes, kata-katanya mantap, memang bagus. Jadi ada namanya kumri. Kumri kalau kita dapat terjemahannya, kumri ini burung apa ya? Burung tekukur dibilangnya. Kumri itu, cuman tercoba cari lagi deh apa arti kumri itu, burung apa. Jadi katanya artinya ketika lagi bersiulnya dia itu burung, itu dikatakan iza qarubal ajal fatal amal hasalal amal. Ketika orang ini udah deket, dia sadar sama ajalnya deket lagi. Ini ajalnya udah deket. Fatal amal, keinginan dia, cita-cita dia, angan-angan dia udah luput tuh deh, dilupain. Tapi yang terjadi adalah hasalal amal. Aksinya dia udah lagi nggak mikirin ke depannya gimana, yang dipikirin pada saat itu. Itu yang harusnya kita lakuin juga emang. Kita nggak perlu memprediksi suatu hal yang emang itu bukan ranahnya kita. Hal itu ranahnya Allah. Itu nggak mungkin, kita nggak boleh begitu. Memikir suatu hal ke depan begini kejadiannya begini nggak bisa. Yang hari ini baru bisa. Jadi boleh kata an-nasihatu sahlatun, udah gampang. Wal muskil qabuluha, sedangkan yang sulit adalah menerima nasihat. Nggak bisa direlasikan tuh, nggak bisa diamalin tuh nasihatnya. Karena kenapa? Karena dua hal sebabnya kemungkinan terjadi. Yang pertama emang karena yang nasehatin. Yang kedua emang karena yang dinasehatin nggak mau lagi dapat nasihat.
Yang kedua tuh orang yang dinasehatin kenapa dia nggak mau? Mungkin karena dia udah demen sama yang dilarang. Dilarang nih sama perempuan nih, misalkan dilarang nih, Ikhwan misalkan dilarang nih Ikhwan. Wan jangan Wan sama yang tuan. Dikekeh dia ke sana. Udah mau dinasehatin kayak gimana aja nggak mau denger. Itu kan begitu tuh. Hubuka syai' ya umi yusim. Orang tuh kalau dia cinta buta tuli gitu. Orang kalau masih buta, kalau tuli, dia buta masih bisa kita selamatin. Masih bisa, karena dia masih bisa ngeliat kita. Kalau dia tuli, dia buta, tapi bisa dengar, masih bisa dengar omongan kita, masih bisa diselamatin. Cuman orang buta, orang tuli, gimana selamatin? Pandang aja. Kalau muskil qabuluha, yang sulit adalah menerima daripada nasihat itu semua. Maka dari yang tadi Ustadz Said sampaikan tuh pentingnya berarti kita beradab supaya ini masyarakat awam terlebih lagi mau tertarik ikut sama kita. Gimana caranya? Kita nasihatin mereka, cuman mereka ngelihat kita juga hancur juga hidupnya sama. Dia balik nih. Dia ngajak kita salawatan segala macam. Cuma kelakuannya sama aja kayak gitu. Gimana kita mau ikut? Kasarnya begitu mungkin mereka. Masjid jadi kosong. Makanya perlu tuh adab benar-benar diperhatiin. Maka ada satu hadis itu disebutin izalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau ente udah nggak tahu malu, lakuin semau ente udah. Kadaek sia gitu. Kalau bahasa Sundanya gitu ya, kadaek ente deh gitu. Setelah ente deh. Ente mau ngelakuin apa aja terserah ente. Itu bukan berarti bebas buat ngelakuin maksiat, enggak. Justru itu jadi tamparan buat kita. Kalau orang udah hilang rasa malunya sama manusia, dia bakal ngelakuin tindakan yang di luar hukum sosialnya. Ada rasa malu lagi. Kurang ajar sama guru, kurang ajar sama orang tua. Itu sebabnya. Nggak pantas ngelakuin hal-hal itu. Cara tahu gimana itu tindakan yang kita lakuinnya pantas apa enggak? Ente punya rasa malu ngelakuin itu depan orang yang ente cinta apa enggak? Ente punya guru misalkan. Ente punya guru, ente pakai celana pendek misalkan biasa aja. Tapi ente karena ente cinta sama guru ente berani gak kira-kira depan guru ente pakai celana pendek? Tak berani. Berarti alhamdulillah masih ada plusnya dikit tuh. Ente masih ada orang yang ente cintain, cuman orang yang cintainnya bener. Ya kan, cuman kalau yang cintainnya rusak juga, ya udah rusak juga berarti. Di kisahnya itu disebutin tuh di kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, itu syarahnya Arba'in Nawawiyah. Itu di hadis itu tuh disyarahin tuh. Ada ceritanya juga. Jadi ceritanya tuh ada sahabat Ansor. Sahabat tuh paling banyak dapetin hadisnya kan sahabat Ansor. Karena hidupnya 13 tahun sama Nabi di Madinah. Ya. Di Mekah 10 tahun. Jadi orang-orang Madinah kebanyakan orang Ansor juga sebenarnya. Maka banyak yang ngambil istifadah sama Nabi, banyak ngambil manfaat tuh banyak sama Nabi itu orang-orang Ansor. Maka ada satu ketika tuh ada kita katakan sahabat B deh. Sahabat A sama sahabat B, sahabatnya Nabi ini dulu. Ini sahabat A ya memang hafal hadis luar biasa, banyak ketemu sama Nabi. Tapi sedangkan yang sahabat B ini dikit mungkin, kepengen ketemu banget sama sahabat A. Lupa nih nama sahabatnya siapa cuma lupa. Sebenarnya masyhur juga namanya masyhur. Akhirnya datangin rumahnya si A. Digedor nggak keluar orangnya dia masuk nggak peduli deh. Dia masuk karena emang pengen dapetin hadis, baik nggak? Baik. Tapi adabnya nggak ada. Dia masuk, dicari-cari ini orang, di mana ini orang? Di dapur nggak ada, di kamar nggak ada. Ternyata ada di kamar mandi. Dia lagi di kamar mandi, tetap diajak ngobrol juga. Assalamualaikum. Gila, jawab. Waalaikumsalam, lagi di kamar mandi ya kan? Tunggu sebentar. Aneh lagi bol tuh pipis. Aneh lagi pipis nih. Tunggu bentar deh. Aneh selesai, kita ngobrol. Enggak, udah. Aneh takut, aneh meninggal. Aneh belum dapetin nih hadis. Jangan sampai dia pengen nih buru-buru. Ya udah, tunggu sabar sebentar. Aneh beresin nih dulu nih urusan aneh nih. Masa ente mau ngintip juga kan? Tunggu sabar nih sebentar.
Akhirnya nggak lama dia keluar. Pas keluar baru tuh dikeluarin iza lam tastahi fasna masyi. Kalau ente udah nggak tahu malu lagi, lakuin deh apa yang ente mau. Baru tuh sahabat B minta maaf sama nih sahabat, minta maaf. Perlakuan aneh ini mungkin nggak pantas. Sekalipun baik, amalannya baik, kelihatannya baik, cuman adabnya kagak ada. Itu perhatiin. Nanti mau ngaji ratusan kitab, mau apal ini, apal itu misalnya, tapi nggak ada pengamalan. Maka ada ucapan ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amal, pohon tanpa buah. Begitu juga kebalikannya. Kalau ada orang berilmu, udah gitu dia ngamalin, berarti ibaratnya seperti pohon dengan buah. Manfaatnya lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak. Tapi nggak disebutin tuh buahnya matang apa kagak. Buahnya matang apa kagak. Yang bikin tuh buah matang apa kagaknya adabnya. Ilmu amal tapi nggak diberikan adab, percuma. Imam Malik katakan anak belajar adab 30 tahun dan aneh belajar ilmu 20 tahun. Habis buat menuntut ilmu 50 tahun, 30 tahun buat adab, 20 tahun buat ilmu. Itu perlu kita perhatikan lagi, mungkin perlu kita evaluasi lagi mungkin dari antara majelis semuanya, dirembukin bareng-bareng gimana caranya supaya masyarakat bisa tertarik lagi. Mungkin itu saya yang dapat Al-Fatih sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.